Saat usiaku 10 tahun, ayahku menggendongku ke dalam tandu dan mengantarku ke keluarga Cui untuk menjadi pembantu bagi putra mahkota Cui yang sakit-sakitan. Hari pertama tiba di kediaman, aku menangis keras di kamar tidur, merengek, ingin pulang mencari ibu. Aku ingin mencari ibu, aku lapar. Ingin makan kue buatan ibu, juga ingin mendengar dongeng sebelum tidur dari ibu. Wah, ini seperti sedang merawat anak perempuan sendiri. Jangan menangis. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu. Zhao Ying, kamu seorang yang akan menjadi pembantu. Masih saja ceroboh. Bibi, apa yang kau omongkan, pembantu apa? Kau belum tahu? Putra mahkota Cui dari Istana Markis di ibu kota datang mencarimu. Ayahmu melihat kesempatan untuk naik derajat. Sangat senang langsung setuju. Ibu, aku juga ingin ke Istana Markis. Aku juga ingin naik derajat. Aku juga ingin hidup enak. Ah, mana ada hidup enak. Putra mahkota Cui itu sakit-sakitan, katanya. Sakitnya hampir mati. Zhao Ying baru saja tiba dan harus merawatnya. Sungguh menyedihkan. Tidak mungkin, ayah ibuku tidak akan tega membawaku ke Istana Markis. Pakaianku, ayah ibuku sangat menyayangiku. Buka pintu, keluarga Zhou. Ada kabar baik besar untuk kalian. Tuan, kami melihat putri kalian cantik membawa sekotak emas ini sebagai mas kawin untuk dibawa pulang sebagai pembantu. Pergi. Putriku tidak dijual. Aying adalah buah hatiku yang kujaga. Masa harus menderita di rumah orang lain? Perempuan membaca buku apa? Lebih baik belajar menjahit, lagi pula cepat atau lambat akan menikah hanya buang-buang uang. Tuan, tolong jaga anak saya. Kamu ini, dasar mulut manis, cepat makan, selagi hangat. Kalau nggak percaya, tanya di rumah, lihat, apakah yang kukatakan benar. Ibumu melahirkan adik laki-laki untukmu. Dengan adanya adik laki-laki, masa mereka masih sayang sama kamu, anak perempuan? Bu Chunji jahat padaku. Dia bohong bilang kalian mau ajak aku pergi. Aing, coba pakai dulu, baju baru yang ibu buat untukmu, pas tidak? Aku tahu baju ini. Kakak-kakak di desa cuma pakai kalau mau pergi jauh. Aku nggak mau pergi, aku nggak mau jadi pembantu. Aku nggak mau pergi. Aing, jangan nangis. Aing bakal hidup enak. Aing kita panjang umur. Selamat sampai tua. Aying, ayah cuma bisa berbuat ini untukmu. Ayah ibu. Biasanya jam segini ibu pasti bacain dongeng sebelum tidur. Aku mau pulang. Aku cari ayah dan ibu. Dia tampan sekali. Lebih cantik dari bunga desa kami. Kamu siapa? Dia, putra mahkota, Cui Heng, putra mahkota Marquis Changning. Itu Cui Heng. Tapi dia kelihatan sehat. Sama sekali nggak kayak mau mati. Giginya aja belum lengkap, bicara belepotan, ini yang namanya gadis kecil. Ini aku pelihara anak perempuan kali ya? Aku cari ibu. Aku mau pulang. Jangan nangis, rumahmu jauh. Hari sudah gelap. Nggak bisa pulang. Aduh, jangan nangis deh. Gigimu ompong. Kalau nangis jadi jelek loh. Serius, berhenti nangis. Lihat, makianmu pada luntur. Makin jelek. Nyai, tolong bantu. Tuan Putra, siapa yang minta pembantu? Dia yang urus sampai besar.
Makan. Ibuku biasanya nggak bolehkan aku makan permen, kata bisa gigi berlubang. Enak banget manis, semanis sup teratai buatan ibu. Tapi mulai sekarang, nggak bisa setiap hari makan sup teratai buatan ibu. Kenapa nangis lagi? Nak, sebenarnya kenapa sih kamu nangis? Aku kangen ibu. Kangen banget. Zhou Zaoying, berhenti kangen ibumu. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu. Tapi kan kamu laki-laki. Memang kenapa kalau laki-laki? Masa laki-laki nggak bisa merawat anak kecil? Kenyang? Bisa tidur sekarang? Temani aku. Nggak bisa, laki-laki dan perempuan nggak boleh berdekatan. Kamu baru 10 tahun, aku kan bukan binatang. Tapi ibu biasa cerita sebelum tidur, dia baru pergi setelah aku tidur. Ya sudah, aku ceritain. Tempat tidur di rumah Markis empuk banget, selimutnya hangat. Capek banget. Tuan muda, bocah itu hampir mencabuti semua bulu ayam di halaman belakang. Ayam jantannya sekarang malu sampai mogok makan. Ini bagaimana dong? Zhou Zaoying, apa kamu gatal lagi? Awas ya, aku. Cui Heng, maafin aku dong. Memang kenapa kalau cabut sedikit bulu ayam? Anak kecil aktif itu bagus. Zhou Zaoying, ini barang kesayanganku. Aku sudah lama meninggalkan ibu kandungku, datang ke sisimu, aku nggak sengaja. Lukisan ayam botak ini sangat hidup. Sejak saat itu aku tahu asalkan aku merajuk pada Cui Heng di dunia ini, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Ini jelek banget, aku mau disanggul baru yang cantik seperti kakak-kakak di jalan. Gak boleh sembarangan. Tangan Aheng harusnya untuk baca dan menulis. Mana bisa dipakai untuk kerja bantu-bantu seperti ini. Cui Heng, Aku sendiri yang ingin menyisir rambut Aing. Bukan salah dia. Kalau ibu mau marah, marahi aku saja. Sialan. Sungguh sialan. Putri yang baik nggak mau malah bawa pulang barang beginian. Bukan maksudku menegurmu, tapi hari-hari ini kamu. Pangeran-pangeran lain setiap hari pergi minum-minum adu anjing, main polo, tapi Pangeran Cui kita di rumah setiap hari memberi minum, memberi makan, menenangkan anak beneran seperti ibu kandung gadis itu. Ayah dan ibumu pindah rumah bersama adik laki-lakimu. Mereka pindah ke Gusu yang makmur untuk hidup enak. Aing, di istana Marquis harus patuh. Nanti kalau sudah lebih besar ayah dan ibu akan menjemputmu ke Gusu. Cui Heng, kamu baik sekali padaku. Nanti kita bersama-sama pergi ke Gusu menjemput ayah dan ibu. Putri pangeran muda. Sekarang kamu sudah dewasa. Sudah haid, jadi gadis besar. Momo, ada apa? Kalian sudah menikah secara resmi. Pasangan suami istri sejati. Kedepannya harus punya anak. Kalau kamu terus bertingkah, tidak sopan bermain-main terus. Suatu hari nanti pangeran muda jadi liar lari dengan orang lain. Nanti kamu pasti akan menangis. Aku sudah menikah dengan Cui Heng, masa dia akan lari dengan orang lain? Dasar gadis bodoh. Kamu tidak tahu seberapa larisnya pangeran muda kita di ibu kota. Dia punya wajah tampan, keluarga bangsawan tinggi, kelakuan juga terbaik. Gadis-gadis yang mengincar posisimu bisa berbaris dari timur kota ke barat. Ambil baik-baik, ini barang berharga. Ingat, harus saat tidak ada orang curi-curi lihat. Cui Heng pergi berburu musim gugur bersama Kaisar, tidak ada yang membacakan cerita pengantar tidur. Hatiku kosong. Wah. Ternyata antara manusia bisa ada komunikasi sedalam ini. Momo, apa maksudnya ini? Baju ini robek-robek, masih bisa dipakai. Ah, pria suka yang seperti ini.
Tunggu pangeran pulang dari perburuan musim gugur. Kamu pakai ini. Ingat, pakai cuma baju dalam ini. Baju luar, jangan dipakai sama sekali. Mengerti? Dulu ada rubah kecil. Dia berlari-lari di hutan. Apa benar bisa pakai begini? Lalu ada kelinci kecil. Biasanya melihat dia biasa saja. Hari ini melihat bibirnya, merah cerah, seperti ceri matang, bikin pengen mencicip. Aing, apa kau bosan dengar cerita ini? Kalau begitu, ganti buku lain ya. Zhou Zaoying. Saat aku tidak di rumah, kau diam-diam baca beginian setiap hari. Apa sih? Astaga, malu banget. Zhou Zaoying, keluar. Jangan kira sembunyi di selimut aman. Cepat keluar dan jelaskan. Zhou Zaoying, berapa umurmu? Di otakmu. Bagaimana bisa mikir hal kacau begini? Aku tidak. Masih berani membantah? Jangan pura-pura mati, keluar. Siapa suruh kau baca beginian? Anu. Mas, Kamu cepat pakai. Jangan nakal. Cepat tutup. Aing, kau ngapain? Cepat pakai baju. di buku gambar tidak digambar begini, mereka buru-buru lepasin. Kenapa kau malah nutupin? Salah, Mas. Kamu buka mata lihat aku dong. Coba lihat, aku pakai begini cantik nggak? Nggak cantik, sama sekali nggak cantik. Kamu bohong, kamu lihat aja nggak? Gimana tahu nggak cantik? Padahal aku udah lihat di cermin, pakai baju ini. Seperti buah persik segar, mana yang nggak cantik? Anak kecil. Buat apa pakai beginian? Zhou Zaoying, kau harus mengaku dengan jujur, selama aku pergi berburu musim gugur, siapa yang membuatmu nakal? Tidak ada yang membuatku nakal. Aku bukan anak kecil. Aku sudah cukup umur. Baju seperti ini aku sendiri yang mau pakai baju ini. Zhou Zaoying, diam. Kau pergi sendiri tidak apa-apa. Kenapa juga kau ambil buku gambar itu? Tidak kusangka. Ternyata, Cui Heng juga suka lihat barang beginian. Tadi malam, putra mahkota memanggilku. Aku terlalu terburu-buru, tanpa bertanya jelas-jelas, aku bertindak sendiri. Apa putra mahkota memarahimu? Putra mahkota akan selalu baik padamu. Prioritas kita adalah membiarkanmu tumbuh dengan baik. Latihan sendiri. Dulu kau selalu mengajarku dengan sabar. Aku tidak suka makan ini. Anak kecil tidak boleh pilih-pilih makanan. Kenapa menatapku? Makanlah. Cui Heng berubah, sekarang dia bahkan tidak mau menyentuhku sedikit pun. Kau belum memberiku dongeng sebelum tidur. Sudah malam, tidurlah sendiri. Temani aku dong. Zhou Zaoying, bersikap sopan. Aing, kenapa kau? Aku mimpi buruk, jantungku berdebar kencang. Kalau tidak percaya, dengarkan jantungku. Acu. Ayo masuk udara. Dingin begini. Kenapa tidak pakai kaos kaki? Bagaimana kalau masuk angin? Kau duduk di depan dulu. Aku.
Cui Heng, aku takut tidur sendiri, temani aku tidur. Bagaimana bisa? Benar-benar konyol Aing. Dengarkan. Kembalilah ke kamarmu dan tidur. Tapi kau besok akan berperang. Aku lama tidak akan melihatmu, setiap kali aku ingat kau pergi, hatiku benar-benar tidak tega. Kita pakai selimut masing-masing, ambil 2 selimut, tidur terpisah, tidak boleh juga. Tadi aku mimpi kau gugur di medan perang, di mimpi, darah di mana-mana, aku menangis terseduh-seduh. Bangun ketakutan, aku sangat takut. Cui Heng, temani aku malam ini saja, ya? Dulu kalau kamu pergi berburu, paling lama 10 hari sudah pulang. Kali ini kamu pergi begitu lama, aku gelisah. Aing. Ya. Jangan takut. Aku akan kembali dengan selamat. Aku belum melihatmu dewasa. Mana mungkin aku berani mati di luar. Berapa lama kamu akan pergi? Berapa hari aku harus menunggu, sampai kamu kembali? Aing, aku janji padamu. Pasti kembali sebelum ulang tahunmu yang ke-18, Masih lama? Selama aku tidak di rumah, kamu harus rajin belajar, jangan seharian hanya ingin bermain. Karena kamu suka belajar kedokteran, perbanyaklah membaca buku kedokteran. Aku sengaja menyewa seorang tabib tua untuk mengajarimu, kalau ada yang tidak paham, jangan ragu bertanya padanya. Mengerti? Cui Heng, aku akan merindukanmu. Setelah kamu kembali nanti, ajak aku ke Gusu untuk menemui orang tuaku, ya? Aing, aku juga akan merindukanmu. Cepat tidur ya. Kalau seperti biasa, pasti aku sudah langsung merapat ke pelukannya, merajuk, memanggilnya, dengan lembut. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi memanggilnya. Aing, Cui Heng, aku akan mengantarmu berangkat perang besok. Seperti ini, anggap saja aku sudah menciummu. tidurlah yang nyenyak. Aku akan membangunkanmu besok. Cui Heng, kamu di mana? Sudah, jangan teriak. Tuan muda sudah berangkat sejak tadi. Sebelum pergi, dia melihatmu tidur nyenyak, jadi tidak tega membangunkanmu. Dia pergi sendirian, diam-diam. Cui Heng, kamu pembohong, katanya akan membangunkanku untuk mengantar. Cui Heng, kapan kamu bisa kembali? Istri pangeran cukup berbakat. Resep-resep ini tidak hanya cocok, tetapi juga cepat beradaptasi. Aku harus cepat belajar, agar aku lebih berguna saat dia kembali. Cui Heng, kau harus kembali dengan selamat. Aku juga mendengarkan kata-katamu, aku rajin membaca buku kedokteran. Bi, apakah ada surat dari medan perang hari ini, atau ada kabar kemenangan? Ada. Pangeran muda tak terbendung. Dia sudah memukul mundur pasukan Liao sejauh 100 li. Bi, cepatlah, jika kau berlama-lama lagi, pasukan kudanya akan memasuki kota. Aduh, kaki tua ini, nyonya pangeran muda, pelan-pelan. Bukankah itu sudah di depan? Bi, siapa wanita di sisinya itu? Itu Putri Jinhua. Putri Jinhua, yang dulu dikirim untuk menikah dengan kerajaan lain. Dulu Liao mengusulkan pernikahan lintas kerajaan sang putri, secara sukarela mengajukan diri. Amanu, sekarang Liao kalah. Kaisar tua Liao telah meninggal. Sang putri menjadi janda pangeran muda. Kebetulan mengawalnya kembali ke ibu kota. Bi, dia sangat cantik seumur hidupku. Aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Cui Heng sudah cukup tampan, tapi di samping Cui Heng, dia sama sekali tidak kalah. Terima kasih pangeran telah mengantarku sejauh ini. Alat tulis ini sebagai tanda terima kasih.
Hadiah putri ini aneh sekali. Cui Heng sekarang adalah jenderal yang bertempur di medan perang, dia malah memberikan alat tulis. Jika ingin berterima kasih, harusnya memberikan pedang atau tombak. Aku untuk menyambutnya, khusus belajar membuat rumbai pedang ini, dan juga memasang cincin giok agar bisa dipasang di pedangnya. Apa dia butuh alat tulis sekarang? Hei. Nyonya Pangeran Muda, katakan yang sejujurnya. Menurutmu, saat mereka berdiri bersama, apakah mereka cocok? Sedikit cocok. Hanya sedikit. Putri Jinhua dan Pangeran Muda, usianya sebaya. Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Itu benar-benar teman masa kecil. Semua orang di ibu kota bisa melihatnya. Sang putri selalu memiliki pangeran di hatinya. Mereka pikir mereka adalah pasangan yang sempurna. Jika dulu pangeran tidak jatuh sakit parah, kemungkinan besar dia sudah bertunangan dengan putri. Kemudian kamu menikah ke istana Adipati. Masyarakat mengatakan putri sangat patah hati, sehingga dia secara sukarela meminta pergi ke Liao untuk menikah dan menderita. Ah, tidak apa-apa, itu semua masa lalu, orang harus melihat ke depan. Aku ingin memberitahumu, sebenarnya pangeran lebih suka sastra daripada bela diri. Dulu guru-guru memujinya, dengan bakatnya, mengikuti ujian dan meraih juara nomor 1 atau 2, itu mudah baginya. Putri Jinhua memberinya alat tulis, itu baru sesuai dengan minatnya. Dan, setelah putri menikah ke negeri jauh, barulah dia tiba-tiba meninggalkan sastra dan beralih ke bela diri. Dia untuk siapa? Sampai rela hidup di ujung pisau. Kamu pasti sudah punya gambaran. Nona kecil Adipati. Saat kamu berusia 16 tahun, pangeran selalu beralasan kamu masih kecil. Tapi sekarang kamu hampir 18, sudah dianggap gadis dewasa. Lihatlah pangeran, sudah 24 tahun. Kalau saja tuan muda dari keluarga lain, sekarang pasti sudah punya banyak istri, anak-anak berlarian. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu tertarik pada pangeran, kamu harus lebih perhatian sendiri. Kamu harus membuatnya tahu, kamu sudah dewasa, bukan lagi yang dulu, gadis kecil yang hanya memanggil ibu. Kalau tidak, bagaimana jika dia dan putri kembali bersemi, melanjutkan hubungan lama? Nanti kamu ke siapa menangis? Aing, bagaimana kamu sampai ke sini? Setahun tidak bertemu, tinggi sekali, saat aku pergi, kamu baru sampai bahuku, sekarang hampir sampai daguku. Tahu kamu suka camilan, selama perjalanan, aku mengumpulkan banyak barang bagus dari Mobe. Kue gula minyak, dendeng yak, susu asam, pir lembut, asalkan terkenal, aku bawa sedikit. Pasti ada yang kamu suka. Aku hampir 18. Apa katamu? Apa takut gemuk? Siapa mau makan camilan? Aku ingin mencicipi bibirmu. Nyonya, dia sudah kembali ke istana, tapi masih tidur terpisah, sama sekali tidak ada niat pindah kembali. Menurutmu apa yang ada di pikirannya? Aduh, tuan putri mudaku, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Laki-laki itu, ya, mereka juga manusia biasa. Nanti, saat kamu bersama pangeran secara pribadi, cari kesempatan untuk bersandar di dadanya. Asal dia laki-laki, pasti tidak akan menolak gadis cantik yang mendekat. Apalagi kamu adalah istrinya yang sah. Aduh, kepalaku pusing. Aing, ada apa denganmu? Badannya lemah sekali. Aku tahu saja. Selama aku tidak di istana, kamu pasti tidak makan dengan benar lagi, kan? Lihatlah dirimu yang lemah gemulai. Nah, ini akibatnya. Kekurangan darah sampai jalan pun goyah. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Tadi aku hanya tidak enak badan. Hari ini jika tidak menghabiskan semangkuk nasi ini, jangan harap bisa meninggalkan dapur ini. Dengar, buka mulut. Oh. Nah, begitu dong. Anak kecil harus makan banyak, supaya tubuhnya cepat besar.
Benar-benar membuang-buang waktu. Jangan berkecil hati, Tuan Putri. Menurut hamba, akhir-akhir ini, kamu harus selalu menempel di sisi pangeran. Hamsam, Apa itu bisa berhasil? kenapa tidak? Kamu terus mendekatinya. Waktu kalian berdua bersama semakin lama, saling bertemu setiap saat. Dia pasti akan menyadari bahwa kamu sudah dewasa, sudah menjadi gadis besar. Cui Heng, katanya malam ini bulan purnama indah. Bagaimana kalau kita? Aing, ayo. Aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menyenangkan. Cepat gigit dia, Aing. Lihat, ayam jagoku ini hebat, kan? Aing, ada apa denganmu? Dulu kamu bukannya paling suka main-main dengan barang-barang ini? Kenapa hari ini aku ajak kamu main, kamu malah murung? Aku sudah berapa besar? Siapa yang masih main-main seperti anak kecil setiap hari? Oh, aku tahu. Apa karena tadi kalah main dariku? Jadi tidak senang? Sudah, jangan cemberut. Lain kali aku akan mengalah sedikit, oke? Sayang. Aduh, sialan. Tuan pangeran ini sama sekali tidak menganggapmu sebagai istri, dia masih menganggapmu sebagai gadis kecil. Status ini belum berubah sama sekali. Lalu bagaimana dong? Sepertinya harus pakai cara keras. Ini? Kurang baik ya? Malu banget. Antara suami istri, soal ketebalan muka. Begitu tipis, buat apa? Orang hebat gak ambil pusing soal kecil. Kamu lakukan saja apa yang aku bilang. Kali ini pasti berhasil. Baju ini bisa dipakai keluar? Siapa suruh kamu pakai keluar? Pakailah baju ini. Selagi Shiziye belum kembali ke kamar, cepat sembunyi di dalam selimutnya. Setelah Shiziye naik ke tempat tidur, kamu seperti gurita. Lilit aja kuat-kuat. Peluk dia erat-erat. Paham gak? Rok ini sebenarnya ingin menutupi semuanya, tapi nggak bisa nutupin apa-apa. Ini cuma buang-buang kain, kan? Akhirnya Putri datang. Ayo ikut aku masuk. Kita berdua ngobrol santai. Nyonya tua biasanya melihatku seperti duri dalam daging. Tapi padanya dia sangat ramah. Kamu dan Aheng sebenarnya saling suka. Kalau dulu keluarga Zhou enggak memanfaatkan budi untuk minta balas, mana mungkin Aheng menikahi Zhou Zaoying. Sekarang kamu akhirnya bahagia setelah menderita. Kembali bebas. Aku bisa lihat, kamu masih punya perasaan pada Aheng. Kamu? Kalau begitu, ini kan pas sekali. Kalian bisa rujuk kembali. Memanfaatkan budi untuk minta balas? Aheng menikahiku ternyata karena dipaksa? Dulu bukannya dia dikatakan sakit parah hampir mati, dan memaksaku untuk merawatnya. Loh, kok jadi keluargaku yang memaksa? Nyonya tua, Anda bercanda. Aku sekarang memang bebas, tapi Cui Heng tidak. Dia masih ada Zhao Ying di sisinya. Sepanjang perjalanan kembali ke ibu kota, yang keluar dari mulutnya selalu tentang Zhao Ying. Aku bisa lihat, Cui Heng benar-benar suka padanya. Bicara soal suka atau enggak, Jin Hua, jangan sampai kamu tertipu oleh bocah nakal itu. Saat Zhou Zaoying datang dulu, umurnya baru 10 tahun, bocah ingusan. Setiap hari nangis minta cari ibu. Aheng juga nggak ada pilihan, maka dia terpaksa menggantikan orang tuanya, sedikit demi sedikit membesarkannya. Perasaannya pada Zhou Zaoying itu kurang lebih seperti kucing atau anjing di rumah, dipelihara lama, sayang dibuang aja. Jangan sampai kamu salah paham. Kucing dan anjing. Ternyata di hatinya aku. Hanya sebagai hiburan. Mainan kecil. Lagi pula, anak Aheng ini tahu diri. Dia sudah menulis surat cerai. Dulu sudah sepakat, hanya merawat Zhou Zaoying sampai 18 tahun. Sekarang waktunya hampir tiba. Tinggal menunggu dia genap 18 tahun, lalu bercerai. Surat cerai itu, sekarang masih tertekan di dasar lemari ruang kerja, di lapisan itu. Surat cerai hilang. Dia tidak pernah berpikir untuk hidup bersamaku selamanya. Pasti nyonya tua mengada-ada. Pasti. Perihal pernikahan sebenarnya dilakukan karena keadaan darurat. Meski punya status suami istri, tapi tidak ada perasaan cinta,
keadaan darurat. Karena kita sudah tidak satu hati, hati berbeda, sulit bersatu dalam satu kehendak. Mulai sekarang, berpisah dan lapang dada, masing-masing berbahagia, bebas menikah lagi, tidak ada pertengkaran selamanya. Masing-masing berbahagia, ternyata dia sudah menghitung hari untuk mengusirku. Pantas saja kau tak pernah menyentuhku. Pantas saja kau selalu mengelak, ternyata kau buru-buru pulang sebelum ulang tahun, bukan untuk merayakan ulang tahunku, melainkan untuk memberikan benda ini padaku. 8 tahun ini kau benar-benar pandai berakting. Cui Heng. Kenapa kau tak menginginkanku? Apa salahku? Kenapa kau begitu jahat? Mau menggodaiku, lalu meninggalkanku? Sudahlah, soal cinta memang tidak bisa dipaksakan. Kau tidak menyukaiku bukan salahmu. 8 tahun ini kau cukup baik padaku, memberikan makanan enak, aku bahkan tak pernah berkata kasar. Aku harus berterima kasih padamu. Ada apa dengan Tuan Putri muda ini? Tuan Putra masih tidak mau menyentuhmu? Aduh, jangan bersedih. Satu rencana gagal, kita buat rencana lain. Hamba punya ide baru, pasti. Bimbok, sudah. Aku tidak mau mencoba lagi. Ini, bagaimana bisa berhenti? Mencoba lagi juga percuma. Di hatinya tidak ada aku. Untuk apa aku mendekat, hanya mempermalukan diri sendiri. Setelah menerima surat cerai, aku akan pergi ke Gusu mencari orang tuaku. 6 tahun tidak bertemu, aku sudah setinggi ini. Entah, apakah mereka masih bisa mengenaliku. Ying, duduklah cepat. Hari ini ulang tahunmu. Ini. Semua ini aku masak sendiri untukmu. Ini mungkin makanan terakhirku. Selamat ulang tahun, Ying. Buka dan lihat, apakah kamu suka? Heng, kamu. Terima kasih. Ying, kemarilah. Ying, 2 hari ini kamu selalu lesu. Apa mungkin kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Aku tidak apa-apa, hari ini aku kenyang. Terima kasih, Pangeran, atas perhatianmu. Hadiah ulang tahun sudah kuterima, makanan juga sudah kenyang. Aku ingin tidur, keluarlah dulu. Zhou Zaoying. Hanya saat aku nakal atau melakukan kesalahan baru dia memanggilku dengan nama lengkap seperti itu. Apa? Kamu di depanku tidak pernah bisa menyembunyikan sesuatu. Senang atau tidak, semuanya tertulis di wajahmu. Coba bercermin sendiri. Wajah seperti ini bilang tidak apa-apa? Ying. Katakan yang sejujurnya padaku, ya? Sebenarnya ada apa? Kamu begini, aku jadi khawatir. Khawatir? Sialan. Cui Heng, jika kamu tidak menyukaiku, dan kita akan bercerai, kenapa masih bersikap lembut padaku? Aku tidak sedih. Jangan menebak-nebak, pergilah. Apa mungkin? Giok yang kuberikan hari ini? Kamu tidak suka? Aku juga merasa warnanya memang agak tua. Untuk gadis seusiamu, tidak terlalu cocok. Tidak apa-apa. Besok-besok aku akan mengajakmu ke pasar, pilih perhiasan di toko sesukamu. Sampai kamu puas, oke? Jangan bicara lagi. Semua yang kamu berikan, aku suka. Sudah, cepat keluar. Aku ingin tidur, cepat pergi. Kenapa menangis? Aku tidak menangis. Aku hanya capek bermain hari ini. Sangat mengantuk sampai air mata keluar. Ying. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku, katakan dengan jelas. Jika ada yang tidak kulakukan dengan baik, langsung bilang padaku, ya? Kamu menangis sembunyi-sembunyi seperti ini, di hatiku selain sakit, lebih banyak rasa bersalah. Cui Heng, bisakah kamu jangan sebaik ini padaku? Kenapa? Aku takut akan suka padamu suka sampai tidak bisa menerima berpisah denganmu. Aku tidak bercanda. Tadi aku linglung. Jangan dianggap serius. Maksudku, aku sudah dewasa perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan. Sebaiknya kita menjaga jarak sedikit,
jangan dekat-dekat begini, mudah disalahartikan orang. Hemha. Zhou Zaoying. Dulu tengah malam kamu bawa selimut naik ke ranjangku, kenapa tidak ingat perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan? Saat itu kenapa tidak bilang padaku untuk menjaga jarak? Dulu kamu sengaja mengikat pinggangmu ramping. Waktu kamu lemas jatuh ke pelukanku, kenapa tidak berpikir untuk menjaga jarak? Heh, sekarang sudah dewasa malah ingat untuk menghindar dariku. Cui Heng. Masih mau menghindar? Setiap aku mendongak, setiap aku menengadah bisa langsung menciummu. Cui Heng, kamu sudah mau bercerai denganku. Kenapa masih menciumku? Aku menemukan di bawah lemari ruang kerja surat cerai itu. Namamu sudah ditandatangani, kamu lihat barang-barang itu. Aku sudah memikirkan dari dulu, saat kamu melempar surat cerai padaku, aku akan bawa barang-barang ini pulang ke Gusu, cari orang tuaku. Tak akan mengganggu matamu lagi. Aying. Surat cerai itu ditulis 6 tahun lalu, aku sudah lama tidak berniat bercerai. Tapi ke Gusu, harus pergi sekali. Setelah ulang tahunmu lewat. Aku temani kamu pulang. Lihat keluargamu. Dulu aku masih menyalahkan orang tuaku kejam demi naik ke cabang tinggi, mengirimku pergi. Tapi sekarang pikir-pikir mana ada dendam Cui Heng. Menurutmu, adik sekarang sudah setinggi apa? Waktu aku berpisah dengannya, dia baru berusia 1 tahun. Sekarang hampir sebesar saat aku datang ke istana. Kalau berjalan di jalan besar, Gusu kita, kakak adik, lewat bersimpangan, aku kira aku tidak akan mengenalinya lagi. Kamu nanti harus bantu aku perhatikan. Bukankah mau menjemput orang tua? Kenapa ke arah gunung? Aku tahu. Ayah dan ibu pasti bosan dengan dunia ini. Mereka membawa adik dan tinggal di hutan. Iya, pasti begitu. Kalau tidak, setiap bulan, bagaimana bisa tepat waktu mengirim surat untukku? Apa maksudnya ini? Bicaralah, Cui Heng, bukankah mereka baik-baik saja di Gusu? Bulan lalu aku masih menerima dot surat dari mereka. Kenapa ada batu nisan? Siapa yang mengukir nama ini? Cui Heng, cepat beritahu aku. Kau bohong, kan? Ini tidak benar. Aying. Ayahmu berasal dari Gusu. Dulu dia menjadi prajurit penjaga kota di Liangzhou. Di sana dia bertemu ibumu. Dan juga sahabat ibumu. Saat perang besar dengan Liao, sahabat ibumu tiba-tiba sakit parah. Sebelum mati, dia menitipkan surat wasiat kepada ibumu, untuk diberikan kepada kekasihnya. Ibumu ingin memenuhi keinginan sahabatnya. Meminta ayahmu mengantarkan surat itu sendiri. Beberapa hari kemudian, kota Liangzhou terbakar. Pasukan Yan di bawah serangan tepat pasukan Liao. Hancur berantakan. Mayat berserakan di mana-mana. Lalu, apa yang terjadi? Lalu, istana menyelidiki kebenaran jatuhnya Liangzhou. Akhirnya ditemukan. Sahabat ibumu itu, sama sekali bukan rakyat biasa. Dia adalah mata-mata yang ditanam oleh pasukan Liao. Yang dibantu ayahmu untuk dikirim bukan surat wasiat. Itu adalah peta pertahanan Yan di Liangzhou. Dalam pertempuran itu, pasukan Yan menderita banyak korban. Kaisar murka. Setelah diselidiki, memerintahkan keluargamu dihukum pancung. Hukum pancung. Ternyata mereka sudah lama tiada. Menurut hukum dinasti kita, jika seorang wanita sudah menikah, maka penyitaan harta tidak akan menyentuhnya. Dulu ayahmu memohon ke istana Adipati. Karena istana Adipati berhutang budi besar padanya. Ayahmu berharap aku bisa menikahimu, agar kau sebagai istri putra mahkota Adipati, status sebagai istri, menyelamatkan nyawamu. Ternyata kalian dulu menikahiku, untuk menyelamatkan keluargaku Zhou dengan maksud memanfaatkan budi. Seharusnya Kaisar sudah memberi perintah hukuman mati. Aku sama sekali tidak bisa menikahimu. Aku hanya bisa berpura-pura sakit parah. Berbohong bahwa zodiakmu sangat cocok denganku. Dengan alasan itu, aku masuk istana, memohon kepada Kaisar untuk menyetujui pernikahan ini. Lalu Kaisar menyetujuinya?
Kaisar awalnya sama sekali tidak mau. Dia bilang, dunia ini luas. Banyak gadis yang zodiaknya cocok. Aku berlutut di depan pintu istana selama 3 hari penuh. Aku berlutut di depan istana selama 3 hari penuh, akhirnya aku bersumpah kepada Kaisar. Aku rela meninggalkan sastra dan menjadi prajurit. Aku menandatangani janji militer. Aku berjanji kepada Kaisar. Suatu hari nanti, pasti akan merebut kembali Liangzhou untuk kerajaan Yan dengan tanganku sendiri. Kaisar baru saja melunak. Ia menyetujui pernikahan kita. Ternyata kamu meninggalkan sastra dan menjadi prajurit karena aku. Ternyata kamu meninggalkan sastra dan menjadi prajurit, bukan untuk Putri Jinhua, tapi untuk membantu keluargaku membayar hutang. Saat itu kamu baru berusia 10 tahun. Kamu menangis begitu keras hingga bumi berguncang. Waktu itu kepalaku sakit mau pecah. Aku berpikir, bagaimanapun juga kamu pasti tidak akan suka padaku nanti, dan aku juga tidak akan suka padamu. Anak kecil seperti itu. Dulu ayahmu hanya memohon padaku untuk merawatmu sampai usia 18 tahun, jadi kemudian aku menulis surat perceraian itu, berencana saat usiamu genap 18 tahun, segera melepaskanmu pergi. Tapi setelah 8 tahun bersama, aku menyesal. Itu. Kalau begitu selama ini, surat-surat yang kamu berikan padaku setiap bulan itu, apakah kamu menirukan tulisan ayahku untuk menulisnya? Bukan. Surat-surat itu semuanya ditulis langsung oleh ayahmu. Sebelum ditangkap, ayahmu menghabiskan 2 hari penuh, menulis lebih dari 90 surat. Dia memintaku untuk mengirimkan 1 surat setiap bulan kepadamu, sampai usiamu genap 18 tahun. Aying. Ini surat yang terakhir. Saat Aying membaca surat ini, kamu pasti sudah 18, kan? Apakah selama ini kamu baik-baik saja di kediaman Cui? Cui Heng adalah anak yang baik hati. Kurasa dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Buka pintu. Atas perintah Kaisar, kami menangkap keluarga pengkhianat. Jika tidak dibuka, bunuh tanpa ampun. Seluruh cerita tentang kejadian ini, Cui Heng sudah memberitahumu semuanya. Dulu menikahkanmu, itu benar-benar tindakan terpaksa. Kamu dimanjakan oleh kami sejak kecil. Dan saat dewasa usiamu masih muda, aku dan ibumu tidak berani memberitahumu kebenaran. Jadi hanya bisa meminta Cui Heng membantu merahasiakannya. Jadi begitu. Jangan membenci keluarga kerajaan. Memang kami yang berbuat salah. Pertempuran di kota Liangzhou dulu sangat mengerikan dan berdarah. Saat aku bermimpi di tengah malam, sering melihat saudara-saudara yang gugur. Tubuh mereka ditusuk pedang panjang, dihancurkan oleh kuku kuda. Setelah mengetahui kebenaran, aku dan ibumu merasa sangat bersalah. Rasanya mati pun tak cukup untuk menebus kesalahan. Ayah, ibu, kami juga yang salah. Berbuat salah hingga berdampak pada anak. Tinta hampir habis. Ini surat terakhir. Sebagai orang tua, kami tidak punya harapan lain. Hanya ingin kau hidup damai, panjang umur. Ayah bilang, jika suatu hari Dayan merebut kembali Liangzhou, pasti akan mengirim surat memberitahu mereka. Selama ini kau merawatku atas nama orang tuaku, sungguh merepotkanmu. Giok yang kuberikan padamu saat ulang tahun, bukan hadiah biasa. Itu pusaka keluarga Chang Ningho, biasanya hanya diwariskan kepada istri putra mahkota. Aying, aku sudah memilihmu. Bukan karena perawatan, tapi karena dirimu. Adapun Liangzhou, akan kurebut sendiri, memenuhi wasiat ayahmu, dan mengembalikan keadilan bagi keluarga Zhou. Aku ingin pergi ke Liangzhou bersamamu. Aku bisa merawatmu, aku sudah belajar ilmu kedokteran. Aying, kau tidak bisa bertempur. Itu tempat pedang dan tombak. Dengar, tunggu aku di rumah dengan patuh. Setelah aku pulang dengan kemenangan, kita tidak akan tidur terpisah lagi. Aduh, celaka. Sekarang harus dirawat lagi seperti menantu. Zhou Zhaoying, kendurkan alismu. Masih muda, setiap hari cemberut, mau pamer ke siapa? Aheng sebelum pergi berpesan berkali-kali, bilang kau paling suka kue buah ini. Aku suruh buatkan sekarang, makanlah selagi hangat, salang. Terima kasih, Nyonya Tua. Terima kasih apa? Kalau Aheng pulang, melihatmu kurus dan lesu, pasti diam-diam mengomeliku, bilang aku tidak merawatmu dengan baik. Ayo makan. Sepertinya Nyonya Tua tidak sejahat dulu. Aying,
Sudah beberapa hari minum resep ini, penyakit sesak dadaku memang agak berkurang. Ilmu kedokteranmu, menurutku, dibanding para tabib istana tua itu, tidak kalah. Ilmu kedokteranmu, menurutku, dibanding para tabib istana tua itu, tidak kalah. Ibu terlalu memuji kondisi kesehatan ibu bagus. Asalkan rutin minum obat dan dirawat segera akan pulih total. Laporan, Tuan Putra memimpin pasukan tak terkalahkan, menghancurkan pasukan Liao. Kota Liangzhou berhasil direbut. Orang tuamu kini bisa beristirahat dengan tenang. Laporan, wabah melanda di dalam kota Liangzhou. Sebelum mundur, pasukan Liao menyebar racun secara besar-besaran. Yang terinfeksi pasti mati dalam 10 hari. Tuan Putra, bagaimana kabarnya? Tuan Putra juga terkena. Putri, bagaimana Anda bisa di sini? Pergi ke Liangzhou. Ku dengar di sana, kekurangan obat dan dokter. Di kota, hanya ada beberapa dokter militer. Dulu saat aku di Liao, aku belajar ilmu pengobatan selama beberapa tahun. Jika wabah ini disebabkan oleh Liao, mungkin aku bisa menemukan cara penawarnya kalau putri muda. Apakah pergi menemui Ah Heng? Ya, aku tidak bisa melihatnya mati di sana. Kalau begitu, jangan tunda lagi, ayo kita pergi bersama. Tuan Putra beberapa hari ini tidak bisa makan sama sekali. Apapun yang dimakan dimuntahkan, hanya bisa minum sedikit air. Aing, bagaimana kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang? Sekarang seluruh kota dilanda wabah. Jika kau juga tertular, bagaimana denganku? Cepat kembali. Aku tidak pergi. Aku takut jika aku pergi. Kau akan mati di sini. Cui Heng, jangan lupa, selama ini aku terus belajar ilmu pengobatan guruku memuji keahlianku, percayalah padaku. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Kau telah merawatku selama bertahun-tahun, sekarang giliranku untuk merawatmu. Tanaman ini bersifat dingin, pasukan Liao pasti menggunakan ini sebagai bahan racun, menimbun racun panas. Jika menggunakan ramuan hangat untuk menetralisir, khawatir akan merusak cairan tubuh pasien, memperparah batuk dan asma. Semua pasien lidahnya hitam itu adalah gejala racun panas masuk ke organ dalam. Aing, jangan repot-repot. Jika aku benar-benar tidak bertahan, jangan kau bertahan mati-matian istana markis yang kosong itu. Ambil surat cerai dan cap resmiku. Pergi dan jalani hidupmu sendiri. Cui Heng, diamlah. Jika kau belum bersatu denganku, lalu mati di sini, bukankah hidup ini terlalu memalukan? Tidak memalukan. Setidaknya aku berhasil membesarkanmu, gadis kecil. Itu sudah cukup berharga. Tenggorokan sakit seperti diiris pisau. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kepala pusing, sepertinya aku juga tertular. Tidak, harus berusaha lebih keras. Sadarlah, Zhou Zhaoying. Resep biasa tidak bisa menekan gejalanya. Ganti lagi, coba tambahkan beberapa ramuan keras itu. Berhasil, resep ini pasti bisa. Minum perlahan, semua orang kebagian. Setelah minum obat, akan selamat. Istri pangeran, resep ini luar biasa. Beberapa pasien parah di kamp sudah turun demamnya. Nenek, minum obatnya. Obat diminum, nyawanya akan terselamatkan. Sebelumnya, dalam perjalanan kembali ke ibu kota dari Mobei, setiap kali Cui Heng bicara, yang dibicarakan hanya kamu. Dia bilang kau masih kekanak-kanakan, seharian ceroboh. Tapi sekarang aku melihatmu, ternyata jauh lebih dewasa dan tenang dari yang dia katakan. Setelah mengalami begitu banyak, pasti akan dewasa. Putri, bolehkah aku bertanya sesuatu? Dulu, saat Anda pergi untuk menikah politik, benarkah seperti yang beredar di masyarakat? Apakah karena Cui Heng? Aku memang pernah mengagumi Cui Heng,
tapi menikah politik adalah keputusan rasional setelah pertimbangan matang. Bukan karena emosi. Dulu, negara Liao secara khusus meminta putri untuk menikah politik. Saudari-saudariku, semuanya ketakutan dan panik, menangis tersedu-sedu. Saat itu aku berpikir, aku adalah seorang putri, telah menerima dukungan dari rakyat, pemeliharaan selama bertahun-tahun, sudah seharusnya melakukan sesuatu yang nyata bagi rakyat. Aku pergi menikah politik. Hanya demi negara Dayan ini. Setelah aku kembali ke ibu kota, Nona tua memang masih memiliki niat. Berusaha mempertemukanku dengan Cui Heng. Tapi aku sudah tidak memiliki niat itu lagi. Lagi pula, selama perjalanan ini, aku melihat dengan jelas, hati Cui Heng hanya untukmu. Putri, Aying, gadis yang dididik oleh Cui Heng pasti tidak akan buruk. Kemampuan medismu yang hebat adalah kemampuan untuk menyelamatkan jiwa. Jangan sekali-kali hanya terpaku pada rumah belakang yang sempit. Kamu harus pergi berdiri sejajar dengannya. Cui Heng sudah sadar. Jangan di sini menemaniku yang tak berguna ini. Cepat pergi menemuinya. 8 tahun. Waktu ini tidak hanya meninggalkan bekas di tubuhku, juga menjadikannya dari pemuda yang lembut seperti giok, menjadi jenderal berdarah besi seperti sekarang. Kamu sudah sadar. Pertempuran terakhir terlalu sengit. Suara angin dan teriakan. Di telingaku hanya suara teriakan prajurit. Saat aku tergeletak di genangan darah, hampir mengira diriku akan mati di medan perang. Gelang giok yang kau berikan padaku terkena noda darah. Aku takut setelah aku mati, pasukan Liao akan memotong kepalaku untuk meminta penghargaan, jadi aku berusaha mati-matian melepas gelang giok itu, menggigitnya erat di mulut. Aku pikir setidaknya ini bisa menjamin, meskipun aku mati, aku bisa tetap bersama dengan barang pemberianmu. Aying, aku dulu tidak pernah percaya pada roh atau dewa. Namun pada saat itu, aku terus berdoa kepada dewa, agar aku bisa bertemu denganmu sekali lagi. Bisa hidup lagi dan melihatmu, sungguh baik. Setelah ini, kita tidak akan berpisah lagi. Cui Heng, kamu sebagai jenderal bertempur di garis depan, aku akan menjadi dokter militer yang mendukung penuh di belakang. Kita hidup dan mati bersama, tidak akan berpisah lagi. Baik tidak? Dengan begitu, kesalahan orang tuaku dulu, aku juga bisa dengan cara lain membantu mereka menebusnya. Aku tidak ingin seperti sebelumnya, setiap hari hanya bisa mengurung diri di rumah belakang, menunggumu pulang dengan penuh penderitaan. Aku ingin keluar, melihat langit di luar istana Markis. Aku ingin berdiri sejajar denganmu, melintasi gurun yang luas ini, dan langit bumi yang lebih luas. Ayingku kali ini benar-benar sudah dewasa. Jadi mulai sekarang, jangan lagi merawatku seperti ibuku, Cui Heng, aku ingin kamu menjadi suamiku. Maksudku, suami yang sesungguhnya, tidak hanya menikah secara adat, tapi juga yang sudah melewati malam pertama. Aku sangat menginginkannya, Nyonya Zhou. Angin seperti yang diharapkan menyapu padang rumput. Cinta dengan cara lain mencapai seberang.